sahabat Siloam, jumpa lagi di podcast Siloam Hospital STB Simatupang. Kali ini bersama saya, Dr. Yohana Septiansi Merinda. Nah, saat ini kita akan membahas isu yang sangat menarik terkait perawatan kanker. Nah, seperti kita tahu ya, perawatan kanker atau terapi kanker itu bisa dengan berbagai cara. Ada yang cara pembedahan, atau radioterapi, atau kemoterapi. Nah, itu dilakukan semuanya di rumah sakit. Kali ini kita akan membahas topik yang beda, yaitu bagaimana perawatan kanker dilakukan di rumah sahabat Siloam atau pasien-pasien kita. Nah, kali ini saya kedatangan tamu yang spesial, yaitu Dr. Nike Dwi Putri Lestari. Selamat pagi, Dr. Nike. Selamat pagi. Halo sahabat Siloam. Ya, Dr. Nike adalah dokter dari Siloam at Home, atau yang tadi saya bilang, dokter yang sering nih ke rumah-rumah pasien untuk mengobati atau merawat pasien-pasien sahabat Siloam. Nah, sekarang kita akan bahas terkait perawatan kanker di rumah. Ya, Oke, dokter ya. betul. Seperti yang job desk-nya Dokter Nike nih. Jadi kita ingin tahu bagaimana sih perawatan kanker bisa dilakukan di rumah. Nah, sekarang kita akan bincang-bincang terkait Siloam at Home. Jadi memang kan Siloam punya perawatan dari rumah yang memang kita sebut dengan Siloam at Home. Jadi pasien-pasien yang lagi sakit atau mungkin membutuhkan treatment tidak perlu datang ke rumah sakit. Jadi bisa kita yang datang ke rumahnya. Gitu ya, Dok ya. Betul sekali. Nah, kebetulan Dok, kita akan bahas terkait kanker. Nah, aku ingin tanya nih, Dok, untuk perawatan kanker di rumah, nah itu apakah bisa dilakukan, Dok? Kalau untuk perawatan kanker sendiri di rumah, untuk home care ya. Jadi home care itu sendiri kan adalah pelayanan kesehatan di rumah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang emang sudah profesional ya. Nah, untuk perawatan home care untuk kankernya sendiri itu bisa dilakukan. Kita tapi menyesuaikan lagi dengan kebutuhan pasiennya. Gitu. Oke, jadi kita bisa ke rumah pasien untuk memberikan perawatan kanker ya, Dok ya? Ya. Nah, perawatan-perawatan itu apa aja sih, Dok, pilihannya? Mungkin kan kita tahu ya kalau perawatan kanker bisa meliputi ada rawat luka atau wound care, atau juga mungkin ada pembersihan yang alat akses kemoport dan lain sebagainya. Nah, itu bisa nggak sih, Dok, dilakukan di rumah melalui Siloam at Home? Oke deh. Kalau gitu aku jelasin satu-satu ya apa aja yang kita bisa lakukan di rumah ya. Pertama itu kita sesuaikan dulu kembali dengan kebutuhan pasiennya nih. Misalnya kalau pasiennya itu butuh tadi ada pemasangan kateter kah, atau selang urin kah, terus selang makan atau NGT pada pasien-pasien yang kurang intake-nya, itu bisa dilakukan di rumah. Terus juga perawatan tadi kemoport ya. Kemoport itu kan dia akses untuk memasukkan obat-obatan kemoterapi. Nah, itu juga perlu dilakukan perawatan. Nah, itu bisa kita lakukan juga di rumah oleh tim kita yang emang sudah ada pelatihannya. Oh, jadi bisa dilakukan juga ya, Dok ya, untuk yang Betul. kemoport ya perawatannya. Betul. Terus selain itu apa lagi nih, Dok, yang bisa kita lakukan di rumah? Selain itu banyak sih, kita bisa ada cek lab di rumah sebelum pasien kontrol, jadi pasien tidak perlu bolak-balik ke rumah sakit. Terus juga kita bisa ada visit dokter. Terus juga kita di sini ada nurse jaga yang disesuaikan dengan kebutuhan pasiennya. Misalnya pasiennya hanya butuh injeksi obat-obatan, jadi kita ada paket yang 2 jam. Terus misalnya pasiennya butuhnya cuma setengah hari, kita ada 7 jam, 12 jam. Terus kalau butuh lebih lama, kita ada yang 24 jam. Itu bisa disertai dengan visit dokter atau RMO, bisa juga disertai telekonsul dengan spesialis. Terus bisa juga kita combine dengan fisioterapi yang bisa dilakukan di rumah gitu. Oke, baik. Berarti memang cukup lengkap sekali ya item-item atau perawatan-perawatan yang bisa kita berikan kepada pasien di rumah. Apalagi kalau misalnya pasien ini sedang penyintas kanker nih, atau sedang memang terdiagnosis dan perawatan kanker. Ya, Dok ya. Nah, sekarang saya ingin tanya nih, Dok, terkait pasien-pasien kanker pada kondisi yang terminal. Jadi kan memang harus menggunakan perawatan palliative care. Ya, sedangkan kalau dia ke rumah sakit, kadang yang mungkin tidak bisa maksimal nih, karena kan memang paliatif, hanya pengobatan suportif saja. Betul. Nah, itu bisa nggak sih, Dok, palliative care ini dilakukan di rumah? Nah, itulah ya,
Kita biasanya untuk pasien-pasien palliative care ini kita menawarkan yang paket perawatan di rumah yang 24 jam itu. Oke, yang nurse jaganya ke nurse rumah jaga. ya. Iya. Nah, itu ada dokternya juga nggak, Dok? Nah, itu bisa dengan visit dokter setiap hari, bisa juga seperti hanya dikonsulkan oleh perawatnya ke dokter. Nanti dokternya memantau dari jarak jauh Jadi nih. kayak by phone ya, By tapi phone. nanti perawatnya yang melaporkan. Oke, baik. Betul, tapi tetap semua itu di bawah pengawasan DPJP. Betul, dokter betul. spesialisnya lagi. Betul. Oke, berarti memang ada juga ya untuk yang palliative care itu. Jadi untuk sahabat Siloam di rumah keluarganya juga, jadi tidak usah khawatir karena perawatan cancer yang tadi seperti dokter Nike bilang itu bisa dilakukan di rumah seperti rawat luka atau perawatan chemoport, kemudian perawatan feeding tube atau sonde ya, sama urinal juga. Nah, saya mau tanya lagi nih, Dok. Manfaat atau keunggulan dari perawatan kanker di rumah ini apa? Kalau keunggulan perawatan di rumah sih yang sudah pasti pasien tidak perlu ke rumah sakit ya, tidak perlu effort kan. Yang kita tahu kan kalau pasien cancer kan dia staminanya lebih low ya. Imunitasnya juga drop ya. Jadi tidak perlu ke rumah sakit, menghabiskan waktu yang lama untuk mengantri atau di rumah sakit kan yang kita tahu di rumah sakit kan banyak infeksi lain ya. Jadi karena udah rentan jadi gampang terinfeksi, kita menghindari hal itu. Jadi baiknya emang ke rumah. Selain itu juga tidak menunggu lama di rumah sakit, juga di rumah kan lebih nyaman ya suasananya dengan keluarga pasien itu sendiri. Terus juga kita pelayanannya biasanya bisa lebih menyeluruh karena satu pasien satu dokter dengan satu perawat. Betul, jadi bisa lebih fokus ya. Betul. Dan yang pasti yang lebih penting efisiensi waktu gitu, karena kita tahu memang pasien-pasien dengan cancer itu imunitasnya memang sangat menurun. Jadi kalau misalnya mereka ke rumah sakit, kasihan juga ya karena kan terpapar kuman-kuman di rumah sakit. Nah, jadi dengan adanya Siloam at Home itu sangat-sangat membantu efektivitas dari waktu yang pasien-pasien cancer ini. Jadi bisa di rumah saja, kita yang datang menghampiri mereka dan mereka bisa lebih enjoy untuk menjalani treatment-treatmentnya gitu ya. Dok. Nah, sekarang terakhir nih, Dok, yang saya ingin tanyakan. Jadi kalau misalnya sahabat Siloam yang di rumah yang pengen nih gimana sih caranya mau tahu atau mau mendapatkan pelayanan dari Siloam at Home, itu gimana nih, Dok, caranya? Oke. Kalau dari kita sendiri biasanya alurnya pasien nanti akan menghubungi ke WhatsApp kita, hotline kita. Nanti kita pasien yang mengatakan kebutuhannya apa nih, gitu. Nanti kita akan sesuaikan paketnya dengan kebutuhan pasiennya kan. Setelah itu setelah deal dengan paketnya, terus dengan harganya sudah oke, kita baru ke rumah. Nah, kalau untuk WhatsApp kita sendiri nanti bisa dihubungi di 0811 10 26 877. Oke, jadi memang ada WhatsApp centernya juga ya. Betul. Jadi untuk sahabat Siloam tidak usah khawatir, pasti kita akan fast respon memberikan pelayanan untuk sahabat Siloam yang ada di rumah gitu. Dan juga di website kita, di website-nya Siloam Hospitals itu juga ada loh paket-paketnya ya, Dok ya, kalau saya nggak salah nih. Ya, betul, paket-paket ada. home care. Jadi terserah nih pasien-pasien atau sahabat Siloam mau menggunakan paket yang mana gitu ya. Betul. Jadi selain cancer, kita juga ada paket-paket yang lain. Mungkin untuk para penunggu pasien-pasien cancer di rumah ini bisa nih, jadi sambil menunggu sambil menggunakan fasilitas dari si Siloam at Home paket-paketnya itu gitu. Nah, kira-kira banyak gak sih, Dok, yang menggunakan nih sekarang perawatan cancer ini? Ada juga ya? Ada sih, ada. Nah, karena mereka juga sangat senang nih dengan layanan Siloam at Home karena kepraktisannya tadi gitu. Oke, baik, nih informasi kita di episode kali ini sangat-sangat lengkap dan mungkin ini sangat memberikan pengetahuan yang baik ya untuk masyarakat di rumah kalau perawatan kanker itu tidak melulu harus di rumah sakit. Jadi bisa dilakukan di rumah dengan menggunakan Siloam at Home. Nah, nanti untuk sahabat Siloam yang di rumah yang mungkin ingin konsultasi lebih lanjut, boleh banget datang saja ke Siloam Hospital TB Simatupang atau boleh download aplikasinya. Aplikasi My Siloam itu ada di App Store sama Play Store ya. Jadi di situ bisa tahu tuh dokter-dokternya siapa yang praktek. Kemudian bisa cek juga kalau nggak salah di situ untuk paket-paket home care kita. Gitu. Jadi sekarang udah lebih praktis, dengan segenggam tangan kita udah bisa mengakses semuanya. Gitu ya, Dokter Nike ya. Oke, baik.
Baik, terima kasih untuk waktunya hari ini. Thank you Dokter Nike Iya. untuk bincang-bincangnya kita di podcast hari ini. Thank you juga Dokter Yo. Ya, dan untuk sahabat Siloam, jangan lupa like and subscribe channel YouTube kita untuk melihat nih informasi-informasi terkait kesehatan yang dipersembahkan oleh Siloam Hospital STB Simatupang. Kalau begitu kami berdua undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam sehat sahabat Siloam. Salam sehat.